Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Gunawan dengan NIM L021201030 dengan dosen pengampu Dr. Ermawati SPI MSc. Di sini saya akan menjelaskan mengenai genetika populasi. Genetika populasi adalah cabang genetika yang membahas tentang perubahan frekuensi genetik suatu organisme pada ranah populasi. Dari objek bahasanya, genetika populasi dapat dikelompokkan sebagai cabang genetika yang berfokus pada pewarisan genetik. Pada dasarnya, pewarisan sifat atau hereditas adalah penurunan sifat dari induk atau parental ke anak atau filial. Penurunan ini bergantung dengan sifat orang tua yang dikodekan oleh materi genetik. Materi genetik sendiri merupakan substansi inti sel yang mengontrol aktivitas tubuh. Materi ini memegang peran penting untuk menentukan proses pewarisan sifat kepada anak. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung dalam proses fertilisasi. Ayah mewariskan materi genetik melalui sel sperma, sedangkan ibu mewariskannya melalui ovum atau sel telur. Sejatinya terdapat dua komponen utama dalam pewarisan sifat-sifat, yaitu kromosom dan gen. Selanjutnya yaitu perbedaan tentang RNA dan DNA. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari lokasi. DNA ditemukan di dalam nukleus atau inti sel dan juga di dalam cairan inti sel atau nukleoid. Sedangkan RNA ditemukan di dalam sitoplasma sel, nukleus dan ribosom. DNA tidak bisa meninggalkan inti nukleus, sedangkan RNA dapat meninggalkan intinya. Dari segi bentuk rantai, DNA memiliki bentuk double helix yang terdiri dari dua rantai yang saling berpilin, sedangkan RNA hanya terdiri dari satu rantai atau helix tunggal. RNA juga atau rantai nukleotida yang jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan rantai DNA. Dari segi fungsi, DNA berfungsi untuk menyimpan dan menurunkan informasi genetik dalam jangka waktu yang panjang. Adapun RNA berfungsi sebagai pembawa atau penerjemah kode genetik untuk pembuatan protein. Berikutnya, RNA berfungsi untuk menghambat ekspresi gen untuk menekan pertumbuhan tumor dan kanker. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai transkripsi dan translasi. Yang pertama, transkripsi. Proses transkripsi dimulai dari pemisahan ikatan hidrogen antar basa-basa nitrogen pada DNA oleh enzim helikase. Hal ini seperti kamu membuka resleting. Kamu membukanya dan memisahkan basa-basa nitrogen yang saling berikatan. Resleting DNA yang terbuka ini adalah cetakan dari protein yang akan dibuat nanti, karena DNA tidak bisa keluar dari nukleus. DNA kemudian memproduksi mRNA menggunakan enzim RNA polimerase. Kemudian mRNA akan menempel pada cetakan tersebut dengan menyatukan basa nitrogen. Dengan basa nitrogen DNA cetakan, mRNA kemudian membawa cetak biru pembuatan protein keluar dari inti sel, masuk ke cairan sitoplasma dan menempel pada ribosom. mRNA yang masuk ke ribosom
kemudian mengalami proses translasi. Kemudian dan selanjutnya ini kita sudah masuk di translasi. Pengertian dari translasi sendiri adalah proses pembacaan kode genetik cetak biru DNA tRNA pada ribosom membaca urutan asam amino dalam mRNA untuk dibuat menjadi protein baru. Satu tRNA membaca 3 bahasa pada mRNA yang disebut sebagai kodon. tRNA yang telah membaca informasi genetik kemudian keluar dari ribosom untuk membawa asam amino yang sesuai. Asam amino tidak disintesis dalam proses ini, tetapi didapatkan dari hasil metabolisme protein. Selanjutnya yaitu tRNA mengikat asam amino yang dibutuhkan dengan energi ATP. Asam amino kemudian diikat dengan ikatan peptida kovalen oleh enzim. Peptida transferase membentuk polipeptida dan dibantu oleh energi dari tRNA. Polipeptida ini kemudian dilipat sedemikian rupa sehingga membentuk satu protein yang fungsional. Berikutnya yaitu di sini kita dapat menyimpulkan bahwa protein yang dikonsumsi oleh manusia dicerna menjadi asam amino. Asam amino tersebut kemudian digunakan kembali untuk membuat protein dalam bentuk lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Wandi Gunawan undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.